Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-14 mengatakan, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu domba, seputih salju, dan matanya bagaikan nyala api. Amin. Inilah Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan diri kepada 7 jemaatnya di Asia Kecil, kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, yang menggambarkan keadaan jemaat pada akhir zaman. Tuhan Yesus sebagai imam besar, haleluya, menyatakan dirinya, matanya bagaikan nyala api. Mata itu adalah untuk melihat, untuk mengamat-amati, untuk memeriksa. Haleluya. Matanya bagaikan nyala api berarti tidak ada sesuatu pun yang dapat tersembunyi. Tuhan itu memeriksa segenap aspek kehidupan kita. Haleluya, memeriksa sampai sedalam-dalamnya hati kita. Haleluya, apakah ada benih dosa? Mungkin kita belum berbuat dosa, tetapi benihnya sudah ada. Karena iblis itu dikatakan menaburkan benih lalang. Benih lalang itu adalah benih dosa. Maksudnya, supaya kalau bertumbuh kita kemudian menjadi lalang-lalang yang akhirnya hanya untuk dibakar dengan api. Oleh sebab itu kita harus bersedia diperiksa, diamat-amati oleh Tuhan setiap hari, karena haleluya, dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13 mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada satu perkara pun sekecil apapun yang tersembunyi di hadapan matanya. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan, aku membaptiskan engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya. Kuasa Roh Kudus itu juga bagaikan api. Haleluya, yang membongkar segala ketidakmurnian kita. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita sudah disucikan bagaikan emas, tetapi masih ada kotoran-kotoran yang terdapat dalam emas itu, dan dikatakan iman kita diuji dengan api pencobaan supaya menjadi emas yang murni. Puji nama Tuhan. Kalau kita menolak penyucian yang daripada Tuhan pada hari-hari akhir ini, maka api itu berubah menjadi api penghukuman. Api mengandung dua arti, menyucikan, memurnikan. Yang kedua yaitu penghukuman. Haleluya, Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua dengan api yang bernyala-nyala. Kita membaca 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8 sebagai berikut. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kamu pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ya, Tuhan Yesus pada waktu datang yang kedua kali bersama malaikat-malaikatnya dan orang-orang kudusnya, Dia datang dengan api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Yang tidak mau mentaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita, tidak mau
haleluya, menerima Injil, menolak Injil. Walaupun dia orang Kristen tetapi undur dari Tuhan, tidak mau disucikan, maka api itu akan menjadi api penghukuman yang dahsyat. Sebab itu, mari kita senantiasa terbuka di hadapan Tuhan dan mohon agar Roh Kudus menyelidiki segala pikiran dan hati kita. Kalau ada benih-benih dosa harus dihanguskan. Puji nama Tuhan. Haleluya, jangan sampai kita tanpa sadar menerima benih-benih dosa walaupun masih merupakan benih belum kita perbuat dengan nyata, tetapi itu sudah sangat berbahaya kalau tidak segera dihanguskan oleh kuasa api Roh Kudus. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, di mana Engkau menyatakan bahwa mata Tuhan itu seperti api. Haleluya, yang memeriksa, menyelidiki, agar supaya haleluya, kalau ada benih-benih dosa, benih-benih lalang segera dapat dihanguskan, haleluya, dilenyapkan dari jiwa, hati dan pikiran kami, sehingga jangan sampai kami ini menjadi Kristen-Kristen lalang yang kemudian dicabut dan dibakar dalam api. Tuhan tolong kami sekalian, memberkati kami, lawat seluruh keluarga kami supaya jangan ada seorang pun dari keluarga kami, menantu kami, cucu kami yang binasa karena menolak Injil Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.